Ya jujur aja, gue malu jadinya itu sebagai orang Minang. Diskursus orang Minang yang dulu ada Tan Malaka, Iya, Hatta dan masa segala macam berubah seperti ini. dari Tan Malaka sama Bung Hatta berakhir nasi padang babi kan absurd banget gitu loh. Gue jauh-jauh pergi sekolah ke tempat ini, masa gue disamakan dengan orang-orang yang meributkan nasi padang babi? Come on lah, nggak pantas, nggak selevel sama gue. Kali ini gue main ke tempat senior Pramudia Oktavi Nanda. Nah, sebelumnya gue mau kenalin lu dulu Bang, untuk yang belum tahu. Lu mungkin backgroundnya gimana? Dari FAUI, terus kuliah di mana, dan kenapa milih FAUI sampai ke kampus-kampus berikutnya gitu? Kenapa dulu milih FAUI ya? Kalau dulu gue milih FAUI itu karena gue selalu bilang gini sih, gue dapet bisikan gaib sih dulu waktu gue SMA tuh ya. Pokoknya gue bilang harus masuk fakultas hukum gitu. Kenapa ditanya gue juga nggak paham loh gue masuk fakultas hukum. Mungkin karena gue dulu suka ikut debat gitu ya. Terus suka pelajaran-pelajaran ilmu sosial. Gue anak IPA ya, cuman gue anak IPA gagal sih. Karena sebenarnya gue nggak suka sama IPA gitu. Cuman dulu kan ibarat kata ya zaman gue, lu harus masuk IPA supaya lu dianggap secara akademis itu bagus gitu kan. Lu zaman dulu begitu ya, ilmu sosial kan masih dianggap kurang ini kan. Tapi sebenarnya passion gue tuh di ilmu sosial dan politik, hukum dan lain sebagainya. Dari sejak SMA tuh gue udah merasakan. Jadi pas gue mau kuliah, gue bilang gue harus masuk fakultas hukum. Kenapa dulu gue milih UI ya? Simple aja. Satu, UI waktu itu kan dianggap sebagai universitas terbaik ya. Menurut gue masih universitas terbaik lah, paling nggak di Indonesia gitu kan. Jadi tentunya gue harus masuk fakultas hukum Universitas Indonesia. Dan waktu itu gue bahkan nggak bikin backup plan. Jadi UI atau mati lah dulu. Pada saat gue memilih masuk ke fakultas hukum. Jadi pilihan itu doang. Oke. Nah, terus abis itu kenapa lanjut gue S2 S3 gue di Chicago, University of Chicago. Itu kenapa gue pergi ke situ karena pada saat gue di S1 gue belajar ilmu hukum dan lain sebagainya, gue tuh suka banget sama hukum dan kemasyarakatan ya. Jadi walaupun gue ambil PK3 ya, hukum acara, tapi gue selalu tertarik terhadap apa sih efek atau akibat dari hukum terhadap masyarakat gitu. Nah, dulu hukum dan kemasyarakatan itu kan yang membahas tentang hal tersebut. Dan di situ gue menemukanlah hukum dan ekonomi ya, karena kan memang dari S1 tuh gue selalu menulis tentang teori penafsiran dalam hukum Islam ya, usul fiqh gitu ya. Nah, karena gue belajar tentang usul fiqh itu, gue tahu satu teori nama istislah atau maslahah mursalah, yang dia melihat bagaimana menginterpretasikan hukum dengan memperhatikan kemaslahatan yang ada di masyarakat. Nah, ketika kita bicara kemaslahatan, apa sih maksud manfaat bagi masyarakat itu seperti apa gitu kan ya? Pasti harus ada cost benefitnya. Disitulah gue jadi berkenal dengan law and economics. Gue jadi tahu ada Richard Posner. Gue juga kenal sama Gary Becker gitu kan. Gue bilang wah ini dengan adanya Richard Posner sama Gary Becker, Ronald Coase juga ya, pemenang Nobel semua itu bos-bos ini semua ada di University of Chicago sebagai pencetus aliran law and economics gitu kan. Dan gue merasa ya gue harus belajar kalau gue mau bikin mendalami law and economics ini, gue harus belajar langsung ke pusatnya gitu ya, ketemu mbah-mbahnya langsung gitu kan. Dan alhamdulillah ya gue keterima di situ kan di University of Chicago. University of Chicago ini baru-baru ini aja dia top 3 sekarang ya di Amerika. Dia ngalahin Harvard juga. Harvard turun peringkat tuh kemarin tahun lalu. Pas gue reuni 10 tahun kemarin gue baru ada di Chicago kan. Pas banget tuh kita merayakan juga naik peringkat. Dan di situ ya kerasa banget lah. Semua isu hukum tuh pasti dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi dan ilmu sosial secara umum ya. Jadi ilmu law economics sih nggak terbatas cuma kayak ngitung-ngitungan yang kaku dan baku seperti itu, tapi dia juga melihat efeknya, dilihat dari ilmu-ilmu sosial lainnya, dari sudut pandang politik, sosiologi, antropologi, psikologi dan lain sebagainya, termasuk misalnya ada behavioral law and economics, itu semua dibahas di Chicago gitu. Dan itu kenapa gue memutuskan dan ya sangat berbahagia dan bersyukur bahwa gue punya kesempatan dulu mengenyam S2 dan S3 gue di sana. Oke, mungkin kita masuk ke topik utama deh ya. Gue ya mungkin cuman 4 tahun lah kurang lebih S1 di Fakultas Hukum UI kan. Nah, dan gue pribadi waktu itu kurang dapat banyak insight tentang interpretasi hukum. Dan bahkan itu ya cuman basic-basicnya doang lah. Karena dia ada di PIH dan ada di PHI juga. Nah, kenapa sih interpretasi hukum itu penting gitu Bang? Dan interpretasi hukum seperti apa yang sebenarnya populer atau dominan untuk beberapa persoalan, misalnya untuk konstitusi kayak atau misalnya untuk interpretasi hukum bisnis dan segala macamnya gitu. Iya. Oke, nah jadi gini, memang di fakultas di S1 itu memang agak aneh sih. Jadi kan dulu skripsi gua itu adalah tentang penggunaan teori istislah ya untuk menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait tentang undang-undang terorisme. Jadi waktu itu kan undang-undang terorisme kan berlaku surut. Terus kemudian diputuskan oleh MK dibilang tidak boleh berlaku surut, dan dia membahas lah ada beberapa, gua analisis lah semua putusannya.
Nah, dan gue kemudian menggunakan teori istislah atau tadi masalah musalah untuk membaca bener nggak sih atau bisa nggak sih dipertanggungjawabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang anti terorisme tersebut. Kalau gue dulu bilang harusnya ini berlaku surut, nggak apa-apa nih untuk kejahatan ini. Itu kesimpulan gue lah kira-kira seperti itu. Nah, pada saat gue ujian skripsi, komentar dari salah satu dosen yang penguji itu bilang gini, ini skripsi bagus, Pram. Cuman pertanyaannya, apa hubungannya sama PK3? Karena interpretasi itu sesuatu yang bisa diajarin di S2, bukan di S1. Ya, kemudian gue menjawab dan lain-lainnya, intinya oke lah, pokoknya beres lah ya kan, karena kan kemudian gue lulus gitu kan. Cuman pertanyaan itu membekas di gue karena gue bingung, kenapa interpretasi bukan masuk bagian dari PK3 atau hukum acara. Karena sebenarnya interpretasi itu harusnya bahkan masuk banget ke PK3 yang menangani hukum acara, yang ketika orang menangani kasus dan lain sebagainya, dia harus bisa membaca dan menginterpretasikan apa ada di dalam undang-undang gitu kan. Benar. Dan menurut gue justru telat banget kalau misalnya lu bahkan baru diajarin itu di S2. And it doesn't make any sense. Karena kalau misalnya kita kayak di sekolah-sekolah hukum di Amerika ya, yang untuk JD ya, program JD itu kan S1 lah basically sebenarnya. Karena mereka jadi sekolah profesional, jadi lo harus lulus S1 dulu ya. Tapi sebenarnya itu adalah pertama kali mereka belajar hukum. Dan salah satu pelajaran pasti selalu ada kalau misalnya di Chicago itu namanya Elements of the Law. Itu membahas secara secara komprehensif apa hal-hal yang harus diketahui oleh seorang lawyer ya, seorang sarjana atau seorang ahli hukum, gimana cara dia membaca ketentuan satu peraturan perundang-undangan. Atau gimana cara dia membaca juga menafsirkan ketentuan common law ya, karena kan kalau di Amerika kalau di negara-negara common law kan nggak cuma baca undang-undang ya, tapi juga baca putusan-putusan hakim atau pengadilan dan lain sebagainya atau dari literatur. Nah, itu semua adalah hal yang seharusnya diajarkan gitu, dan sehingga ketika bahasan ini menjadi bahasan S2, mahasiswa S1 kehilangan suatu ilmu yang sangat penting, sehingga ini sering gue temui juga orang ketika dia baca peraturan dan lain sebagainya itu kayak bingung gitu kan. Seingat gue dulu banget kayak cuma Bu Hafni ya. Wah, Bu Hafni itu legendaris banget dulu, guru hukum dagang gitu kan. Yang dia selalu bagaimana cara mengajarkan kita tuh membaca suatu undang-undang gitu kan, teksnya bagaimana dan lain sebagainya gitu kan. Jadi selalu bilang kalau misalnya kita cuma membaca doang itu, dia bilang, ya kamu lulus pemberantasan buta huruf gitu. Yep. Karena ya memang karena selalu bisa baca doang, ya itu bisa buta huruf. Gue juga suka kan nanya misalnya ke anak gue atau apa, coba baca apa nih ya, terus dibaca doang kan, ya lulus pemberantasan buta huruf. Gue bilang, nenek-nenek juga bisa baca. Buatnya dulu nenek-nenek kan, dia bilang, saya juga bisa baca kayak gitu doang, saya nggak butuh pendidikan hukum. Kamu nggak perlu jadi sarjana hukum cuma buat ngebaca apa itu undang-undang gitu kan. Tapi orang kan pengen tahu, oke, bahasa seperti itu, so what? Artinya apa? Nah, untuk bisa memahami itu harus memahami berbagai macam teori atau metode interpretasi hukum yang tadi gue bilang sayangnya belum kurang diajarkan ya di Fakultas Hukum khususnya untuk level S1. Berarti memang ada persoalan pengajaran yang kurang mendalam juga ya di S1 untuk interpretasi. Iya. Dan ini juga kelihatan sih dari berbagai buku ya. Ini misalnya sebagai contoh ya, mungkin gue nggak tahu apakah bisa dimunculkan atau enggak. Ini kan yang ini gue tandain ini. Yes. Sampai ke sini, ini usul fix semua nih. Ini sampai sini nih. Ya kan sebanyak itu buku interpretasi hukum. Tapi kalau lu tanya berapa buku interpretasi hukum yang buku hukum Indonesianya, unfortunately cuman terbatas sekali. Sebentar ya, gua ambil. Ya ini dia nih. Ini satu punyanya Sudikno Mertokusumo nih yang cukup terkenal ya, bab tentang penemuan hukum. Oke. Itu satu. Terus kemudian ada satu lagi tuh karangannya Prof Yuda Bakti, dia dulu guru besar dari Unpad. Ini bukunya. Tipis-tipis ya. Itu 3 buku yang gua tahu tentang penafsiran atau penemuan hukum yang ada di Indonesia ya. Gua belum nemu lagi sih ada yang lain. Mungkin ada, gua nggak tahu, tapi jujur nggak banyak gitu. Dan lu bayangin satu buku like this one. Ini satu buku. Ini baru satu buku dari koleksi buku gua kan. Fundamentals of Court Interpretation. Segini tebelnya. Itu baru satu buku doang. Dari semua buku-buku tafsiran gue waktu gue bikin disertasi gue, karena memang disertasi gue itu tentang teori penafsiran hukum basically ya. Jadi melihat ke situ semua. Nah, ini sesuatu hal yang ya lu bayangin lah, maksudnya kan gimana caranya lu akan membandingkan. Bahkan ini pada saat gue baca buku ini aja, dulu gue nggak tahu kan pada saat gue baca ini kayak bukunya ini oke banget. Tapi pada saat gue baca aja misalnya nih dia ngebahas salah satu yang gue kaget banget ya. Bukunya Hukum Tata Negara ini dia membahas kasus Brown versus Board Education. Itu salah satu kasus yang paling terkenal di Amerika Serikat. Permasalahannya adalah Brown versus Board Education itu adalah kasus terkait segregasi. Ya, segregasi waktu itu anak kulit hitam dan anak kulit putih itu dipisah sekolahnya kan. Cuma bagaimana caranya tiba-tiba dia jadi ngebahas First Amendment yaitu tentang kebebasan doa di sekolah publik. Jadi nggak nyambung. Maka gue bingung kan, ini
kok bisa salah referensinya gitu tentang board of apa? Karena again ini buku ini yang sebelah sini ini buku konstitusi Amerika semua nih, sama Indonesia juga ada sebelah sana. Tapi ini gue punya lengkap semua, gue tahu semua putusan-putusannya, ini ada summary dari semua putusan-putusan yang paling terkenal dan lain sebagainya, termasuk analisis kenapa interpretasi dibaca seperti itu, dan udah jelas banget itu apapun ditulis di situ ya nggak tepat gitu lah intinya. Nah jadi kita bisa melihat memang orang kayak berpikir atau merasa bahwa mungkin interpretasi hukum itu nggak sepenting itu, padahal ada sedemikian banyak kasus, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang kalau dibaca dan ditafsirkan tuh bisa memiliki makna yang beragam gitu ya. Nah mungkin gua kasih juga sedikit, tadi kan lu sempat nanya juga belum sempat jawab sebenarnya. Yep. Apa sih jenis interpretasi? Kalau gua bilang teori interpretasi itu bisa dibagi, mudahnya tuh dibagi jadi 4. Ya, lu ada macam-macam tapi sebenarnya intinya cuma ada 4 dan turunannya itu berasal dari situ semua. Yang pertama itu adalah semantic base. Jadi dia akan melihat makna literal, undang-undang bilang apa? Kalau orang bilang namanya plain meaning teori. Susunan kata dan segala Ya, dibilang baca apa di situ. Kalau itu plain, you can read it and that's what the law it is, gitu kan? Nah, kedua adalah intent based teori. Jadi dia akan melihat maksud dari si pembuat undang-undang. Nah, maksud dari pembuat undang-undang ini bisa macam-macam. Bisa dia melihat legislative history. Kemudian bisa juga ada namanya imaginative reconstruction. Nah, imaginative reconstruction ini sedikit mengada-ngada karena dia bilang hakim harus menempatkan dirinya seakan-akan dia adalah legislator. Dan ketika dia jadi legislator, dia akan berpikir seperti apa. Ya kan itu agak mengada-ngada sih menurut gua. Nah, kemudian ketiga originalism. Tapi originalism ini originalism versi lama ya. Jadi kalau lu pernah dengar originalism sebenarnya udah 2 versi. Ya, karena originalism udah lama. Benar. Nah, originalism versi lama teorinya adalah Original dia intent. harus melihat original intent dari para founding fathers. Tapi originalism yang baru tuh udah berubah dari situ. Yep. Dia masuk ke teori yang ketiga yang gue bilang, yaitu context based. Yep. Context based teori yang kita sebut dengan textualism. Jadi textualism ini adalah perkembangan dari plain meaning, karena gini, prakteknya adalah plain meaning itu nggak bekerja dalam banyak hal. Karena pada saat lu melihat suatu peraturan perundang-undangan, dan ini seperti kata H.L.A. Hart ya, dia itu ada namanya penumbra dalam bahasa. Selalu ada keterbatasan dalam berbahasa. Kalau dia suka ngasih contoh dulu adalah aturannya bilang no vehicle in the park. Kan kalau kita bilang plain meaning jelas dong, tidak boleh ada kendaraan di dalam taman. Looks jelas gitu, maksudnya kelihatan jelas gitu kan. Cuma pertanyaannya adalah apa dimaksud dengan kendaraan? Apakah itu cuma berlaku terhadap mobil, helikopter masuk atau enggak? Skateboard, sepeda, sepatu roda masuk kendaraan atau tidak? Kan apakah itu boleh? Apakah itu dilarang atau tidak? Kemudian timbul lagi misalnya ada orang tiba-tiba kena serangan jantung di taman. Ambulans harus masuk. Ketika dibilang ada aturan no vehicle in the park, apakah itu maksudnya ambulans jadi nggak boleh masuk? Nah itu dengan satu kasus yang semudah itu aja dia bisa menunjukkan. Kalau gue juga suka ada satu di mall dulu ada tanda pintu harus selalu dalam keadaan tertutup. Tapi kalau lu baca secara literal pintu itu nggak boleh dibuka sama sekali kan. Tapi orang yang ngerti konteks paling nggak pintu selalu dalam keadaan tertutup maksudnya adalah begitu lu buka lu tutup lagi. Jangan lu biarin pintu mallnya kebuka. Jadi makanya begitu lu masuk, buka, tutup kan. Tapi kan ada orang juga sama sekali literal kan. Kalau dia nggak ngeliat konteks, dia nggak ngeliat apa maksud dari kalimat itu atau prakteknya seperti apa, dia akan mikir ya, pintu harus selalu dalam keadaan tertutup. So I cannot enter. So what's the purpose of that door gitu kan? Yeah. Ngapain itu ada di situ kalau harus selalu dalam keadaan tertutup? Nah, tapi itu salah satu contoh yang menurut gua kenapa jadinya plain meaning itu ditinggalkan atau literalism itu ditinggalkan dan jadi beralih jadi ke intent based ya. Ya tadi dia mulai legislative history atau pengetahuan dari founding fathers atau tadi ke context based teori yang melihat textualism dan originalism versi kedua. Jadi originalism versi kedua dia bilangnya dia bukan melihat intent atau maksud dari si founding fathers, tapi dia melihat public meaning. Original meaning berarti. Bukan, original public meaning dari orang-orang well educated atau paling nggak reasonable people yang hidup pada masa itu. Okay. Jadi gimana caranya orang-orang pada masa itu membaca dan menafsirkan peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan konstitusi tersebut. Biasanya mereka akan mengandalkan apa? Biasanya mereka kamus. Terus kemudian mereka kalau sekarang tuh ada bahkan kayak sistem database yang mereka orang-orang originalism ini ya sok-sok bikin database yang menunjukkan dulu koran, buku-buku dan lain itu membaca satu kata itu artinya apa. Karena dia pengen lihat kan, kayak misalnya kata ini dulu, misalnya sekarang di tahun 2020 artinya begini. Yes, tapi dulu katanya di abad ke-19 atau awal abad 20 itu artinya begini. Harusnya menurut originalism yang versi kedua ini, kata-kata itu dibaca sesuai dengan makna yang ada di dalam versi abad ke-19 atau abad ke-20 awal tadi itu. Itu yang mereka pakai untuk menunjukkan kenapa teori itu harus atau pasal itu harus dibaca.
Nah, yang terakhir ini adalah consequence based theory. Apa arti consequence? Jadi mereka melihat apa dampak dari peraturan dari penafsiran mereka, ya kan? Apakah dampaknya kepada masyarakat itu seperti apa? Apakah misalnya nanti kalau saya baca seperti ini akan ada orang-orang kehilangan hak asasi misalnya sebagai contoh gitu ya? Atau misalnya ternyata ini akan menimbulkan tantangan baru atau lain sebagainya gitu kan ya? Dan kemudian itu yang menjadikan basis atau dijadikan sebagai basis untuk melakukan interpretasi. Ini yang gue sebut dengan pragmatism atau consequentialism dalam penafsiran hukum. Kalau di Indonesia itu namanya teleologi, penafsiran teleologi, ya kan? Itu juga ada tuh. Nah, biasanya kalau kita lihat bukunya Sudikno, dia bilang ada penafsiran historis, penafsiran gramatikal, kemudian ada penafsiran berdasarkan analogi ya. Tapi semua tadi itu bisa dibalikin. Nah, historis itu basically masuk ke dia masuk ke purpose. Intent based theories itu dia masuk ke situ karena histori kita mencoba melihat sejarahnya. Terus kalau contoh penafsiran yang paling menunjukkan bahwa itu adalah consequence based theory juga kepake di Indonesia sebagai contoh nih yang paling gampang kemarin undang-undang omnibus misalnya kan Mahkamah Konstitusi kan bilang harusnya ini dinyatakan inkonstitusional, cuman karena dia sudah melihat undang-undang ini udah berjalan, kalau misalnya saya batalin dan lain sebagainya akan menimbulkan dampak buruk dan lain sebagainya, maka saya bilang ini inkonstitusional bersyarat, ya kan? Dia bilang tapi harus diubah dalam 2 tahun dan sebagainya. Again, kalau lu baca sebenarnya ada nggak yang bilang bisa baca seperti itu atau punya nggak sebenarnya Mahkamah Konstitusi? Enggak, kan gue udah sering kali ngomong tuh, gue bilang Mahkamah Konstitusi nggak berwenang untuk bikin inkonstitusional bersyarat. Make it inconstitutional or not, selesai. Lu nggak ada pilihannya karena konstitusi tidak pernah menyatakan bahwa lu bisa bikin inkonstitusional bersyarat. Cuman dengan penafsiran mereka tadi yang basically adalah consequence based theory, mereka menafsirkan, oh enggak, saya bisa nih. Karena saya melihat ada isu kemaslahatan nih kalau misalnya saya batalin undang-undang ini, padahal peraturan pelaksana dan lain sebagainya sudah keluar, udah proses sudah berjalan, terus saya batalin sekarang, itu akan ada dampak terhadap masyarakat. Walaupun tentunya pasti akan ada pertanyaan juga kan, apakah benar dengan karena dia tidak membatalkan itu dampaknya lebih bagus? Itu sesuatu yang harusnya dianalisis. Kalau lu memang serius pakai consequence based theory seperti ini, lu harusnya menunjukkan dalam analisis lu bahwa ada 2 opsi nih, gua nyatakan ini batal atau gua nyatakan nggak batal. Kemudian gua menimbang kan, cuman itu kurang kelihatan, jadi lebih kayaknya kalau gua batalin nih jelek nih, tapi dia nggak membahas. Kalau misalnya, kalau gua batalin jelek ya, kalau gua nggak batalin, dia nggak membahas. Apakah kalau lu nggak batalin jadi lebih jelek? Itu nggak ada. Jadi sering sekali skip karena tadi ya seperti gua bilang hakim di sini memang tidak terlalu terbiasa untuk menuliskan secara panjang lebar kenapa dia berpendapat seperti itu gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita lihat di US Supreme Court atau di appeal court di Amerika, mereka menulis opini itu panjang banget karena mereka memang sedang mencoba meyakinkan orang bahwa putusan gue itu legitimate loh, ya. Putusan gue ini punya legitimasi, punya dasar. Gue ini nggak ngasbun. Walaupun bisa jadi dia ngasbun. Orang hukum di Amerika tahu bahwa ya kadang banyak juga pulling out from your ass aja sebenarnya. Cuman dia pingin tetap terlepas dari itu semua, dia tetap ingin bahwa ini adalah a well-reasoned opinion yang berdasarkan pada presiden, sejarah, pembacaan yang sistematis dan lain sebagainya, sehingga ini bukan cuma gue sebagai hakim ngomong asal. Nah, itu yang mungkin yang sangat membedakan, dan ya itu salah satu tren yang gue harap suatu hari nanti akan lebih banyak lagi di Indonesia ya, bahwa ya kita harus memberikan opini yang well-reasoned sehingga orang bisa baca. Kita bisa jadi nggak setuju, tapi paling nggak kita tahu, kenapa lu memutuskan seperti ini? Karena begini. Bisa jadi gue setuju, bisa jadi gue nggak setuju. Karena bermasalah adalah gue bahkan nggak ngerti kenapa lu memutuskan hal seperti ini kan, kayak putusannya ada tapi gimana gitu ya. Itu yang terbesar sebenarnya. Itu yang gue lihat juga kelihatan dari anak-anak hukum yang baru kerja ya, yang bahkan udah lama kerja juga pun kalau ketemu sama gue, pada saat gue tanya, ya pendapat saya begini. Oke, kenapa? Dia bingung. Lah, dia kayak kenapa saya harus menjelaskan ini lo? But you have to explain gitu loh, karena lo ahli hukum kan. Lo harus mesti menjelaskan kenapa lo berpendapat A, kenapa lo milih B atau kenapa lo milih C. Lo nggak bisa bilang pendapat saya begini. Ini bukan tebak-tebak buah manggis, gue bilang gitu kan. Tapi orang ada berpikir hukum itu kayak tebak-tebak buah manggis ya. Ini mas, saya memilih begini. Nggak gitu gue bilang. Karena kalau lu kayak gitu kan, gimana cara lu mau meyakinkan orang? Gimana lu akan bisa ngomong ke orang lain, pendapat saya ini ada isinya gitu kan. Yes. Bukan cuma kayak ini minimo gitu kan. Oke, pendapat saya begini gitu ya. Itulah yang kenapa gue sangat menyesalkan banget kenapa interpretasi hukum itu masih kurang dihargai di Indonesia. Iya. Dalam podcast lu bersama Restu, lu kan sempat ngebahas tentang interpretasi original intent dan original meaning. Ya, Second Amendment. Untuk Second Amendment US Constitution. Nah, lu pernah ngelihat interpretasi sedemikian rupa juga nggak untuk konstitusi Indonesia dari ahli-ahli hukum di Indonesia gitu? Jarang ya. Dan sebenarnya gitu juga. Waktu itu gua ngebahas tadi original meaning itu karena gua sedang mengkritik. Jadi dulu kan waktu Scalia
itu apa namanya Justice Antonin Scalia ya, sebenarnya favorit gue, cuman dia is a very good writer, cuman dia itu kadang ketika dia dikritik justru pada saat dia bikin putusannya Heller itu dia sebenarnya nggak originalis amat, maka dia dikritik. Kenapa? Karena ketika kalau kita mau konsisten dengan pendekatan originalism dia, seharusnya malah itu jelas dia nggak bisa bilang bahwa Second Amendment itu berlaku mutlak, atau bahwa Second Amendment itu adalah suatu hak fundamental. Karena kalau kita baca di buku-buku ya, gue juga kemarin sempat tunjukin di podcast itu, sejarahnya menunjukkan bahwa selalu berrelasi dengan well-regulated militia. Ya kan? Jadi kenapa gue ngomong dengan itu, kenapa pakai originalism itu, karena gue lagi mengkritik sekali ya. Tapi kalau lu tanya ke gue, apakah gue pendukung originalism? No, I'm not. Karena, dan ini sudah banyak dikritik juga, gue dulu juga dalam riset gue, originalism itu permasalahan terbesarnya adalah, lu bisa sangat gampang disalahgunakan untuk picking apa yang lu mau. Ya. Karena yang namanya sejarah itu luas banget. Benar. Sebagai contoh misalnya kan, lu melihat pendapat para founding fathers atau masyarakat pada saat di situ kan. Lu tahu dari mana bahwa pendapat founding fathers tadi itu adalah pendapat yang merepresentasikan pengertian dari suatu undang-undang. Ini kan pernah jadi kejadian contoh waktu undang-undang mata uang waktu itu undang-undang mata uang keluar. Nah, setelah undang-undang mata uang keluar, pada perdebatan ini artinya apa gitu kan. Ada anggota DPR waktu itu bilang, "Oh enggak, ini artinya begini. Saya anggota DPR, saya yang buat." Tapi kalau kita belajar penafsiran hukum, kita akan bilang, "No. Apa yang lu sekarang omongin udah nggak ada artinya." Kenapa? Karena satu, lu semua salah satu anggota DPR dari ratusan anggota DPR. Dan apa yang menyebabkan interpretasi sekarang lu kasih adalah interpretasi yang mengikat, atau itu bagaimana cara yang tepat membaca suatu peraturan perundang-undangan. Karena lu harus ingat, namanya peraturan perundang-undangan itu selalu dibuat dengan kompromi. Ini salah satu kritik terbesar terhadap intent based atau yang tadi ya, yang originalism versi lama tadi, yang apa yang dia mau lihat makna itu ya. Karena dia kompromi, ada dulu kalimat yang terkenal itu adalah Congress is a day, not an it. Ya, karena Kongres itu atau anggota DPR, legislatif itu adalah kumpulan orang-orang, dan pertanyaannya adalah apakah orang-orang ini memang bisa memiliki suatu intensi ya, atau suatu maksud yang sama gitu, atau bahwa mereka tuh punya konsensus. Ternyata kan enggak. Banyak undang-undang yang memang disusun atau dibuat dengan bahasa yang sangat ambigu, yang memang dari awal tuh sudah pasti multi interpretatif. Di Amerika tuh banyak banget contohnya. Di Indonesia salah satu favorit gue tuh kalau gue bahas adalah undang-undang penyiaran, yang membahas larangan tentang kepemilikan asing ya, kepemilikan asing dalam lembaga penyiaran. Nah itu dibuat dengan bahasa sangat convoluted, sehingga dulu waktu gua adalah orang yang pertama kali dulu meng-IPO-kan MNC. Waktu itu kan kita yang ngerjain tuh IPO-nya MNC itu tahun 2006. Waktu itu tuh ribet banget kan, dan kita bikin risk factor ya di dokumen penawar umumnya menunjukkan bahwa memang ini undang-undang nggak jelas, jadi bisa dibaca macam-macam. Karena bisa dibaca macam-macam itulah, jadi dia harus apa namanya? Kita mesti bertanya kepada regulator, ini maksudnya seperti apa, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya memungkinkan MNC tetap IPO, walaupun ada larangan tadi, kepemilikan asing 20%. Karena kan ketika lu jual ke publik kan selalu ada kemungkinan asing masuk kan, tapi akhirnya dengan berbagai macam cara interpretasi dan lain sebagainya, kita bisa menyatakan bahwa, dan kita juga diskusi dengan Kominfo pada saat itu ya, bahwa memang ini bisa dibaca supaya tidak melanggar. Walaupun undang-undangnya tadi nggak jelas. Nah, kalau lu nggak pernah punya pengalaman menafsirkan hukum dan lain sebagainya, ya lu nggak bisa nulis, lu nggak bisa mensolusikan kasus itu, karena tadi lu bingung kan, gimana cara kita baca teks ini. Ketika lu baca teksnya, lu nggak akan paham apa teksnya. Jadi penafsiran literal udah out of ini. Kalau kita baca dari sudut pandang legislative history juga sama, nggak jelas apa maksudnya. Sehingga kita pakai waktu itu ya, lebih ke konteks ya kan. Kita baca konteks, dibaca dihubung-hubungkan dengan yang lain, dilihat juga dengan pasar modal itu seperti apa, pemegang saham publik itu seperti apa. Nah akhirnya bisalah kita kemudian menginterpretasi, oh harusnya kalau IPO itu tidak serta-merta melanggar ketentuan dari yang tadi kepemilikan asing langsung maupun tidak langsung. Oke. Kalau konstitusi bisa diinterpretasikan dengan berbagai macam cara tadi Bang, dari literal atau gramatikal tadi, terus juga kita ngomongin intentnya, terus ngomongin dari konteks dan konsekuensinya juga. Bukannya itu jadi persoalan juga ya kalau kita ngomongin konstitusi, di mana itu nanti bakal highly depends on politik hukum yang ada. Misalnya tergantung dengan anggota DPR-nya menafsirkannya. Maksud gua kayak, let's say ya kita ngomongin Pancasila. Kalau kita ngomongin dari teori konsekuensi yang tadi lu bilang, kan kita harus mikirin gimana itu berdampak pada hak-hak orang lain nanti. Hak asasi manusia dan segala macamnya. Nah, dan itu kan kalau kita ngeliat begitu, ya berarti ya bisa aja nanti anggota DPR milih konsekuensi yang lain gitu. Kalau ya buat apa kita menghargai hak asasi manusia, tapi ya kita punya value sendiri kok. Apa gunanya hak asasi manusia dan segala macam. Misalnya sebagai contoh ya. Sebagai contoh begitu.
Nah, itu bukan jadi suatu persoalan juga ya. Dan bukankah ada kemungkinan juga sebenarnya kalau kita lihat original intent dari suatu perundang-undangan yang dibuat oleh BPUPKI dan segala macamnya itu sebenarnya koheren dengan konsekuensi yang diharapkan oleh publik juga gitu. Misalnya kayak, oh itu harus ada perlindungan hak asasi manusia, ada juga perlindungan kebebasan beragama dan segala macamnya begitu. Nah ini ya memang karena kan di dalam demokrasi ya tadi ya banyak sekali hal-hal yang bisa dipakai untuk kemudian menjadikan ada tirani minoritas gitu ya, atau bahkan ya menjustify sesuatu yang mungkin mayoritas nggak setuju atau nggak sepakat sebenarnya kan. Nah itu yang sebenarnya juga kejadian Indonesia dan Amerika tuh mirip lah dalam hal ini. Jadi satu pertama benar, konstitusi itu memang tidak hanya ditafsirkan oleh pengadilan sebenarnya ya. Di Amerika sendiri juga jelas bahwa Kongres, Presiden ya sebagai eksekutif dan kemudian Supreme Court itu menciptakan sistem check and balance. Bahwa misalnya Kongres, karena gini, ini gue ada buku khusus juga tuh tentang hal itu ya. Ini misalnya sebagai contoh ini ya, Constitution in the Congress ya, the Congress Constitution. Ini ngebahas bagaimana Kongres Amerika selama ini menafsirkan konstitusi, ya kan? Terus kemudian the President's Constitution atau untrodden ground. Ini yang dari presiden. Sebagai contoh dulu waktu misalnya Dred Scott, kasus Dred Scott ya, yang Supreme Court bilang bahwa ya slavery ini harusnya nggak masalah. Abraham Lincoln bilang ya, lu putusin itu buat satu orang doang, tapi gue nggak akan menganggap dia sebagai supreme law of the land. Gue untuk yang lain-lain gue nggak terima. Dan dia sebagai presiden, dan dia menyatakan seperti itu dengan tegas, ya kan? Kemudian ada Civil War dan lain sebagainya. Prakteknya pun juga sama seperti di Indonesia. Jadi contoh lagi yang bagus juga kemarin Undang-Undang Omnibus, ya kan? Konstitusi, si Mahkamah Konstitusi bilang ini adalah inkonstitusional bersyarat, dan kemudian menambahkan ketentuan yang bilang pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan atau policy baru terkait dengan si Undang-Undang Omnibus ini kan. Dan ini gue bilang nggak ada dasarnya. Kalau gue jadi presiden, gue bilang ya so what? Orang di undang-undang dan konstitusi nggak pernah ada yang bilang bahwa lu sebagai Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan perintah seperti itu kepada gue bisa simply ignore it. Dan itu adalah sah-sah aja. Karena sama juga kayak waktu di Amerika dulu ya, waktu pertama kali ada kasus Marbury versus Madison dan lain sebagainya, John Marshall sebagai Chief Justice di Amerika, itu dia memang sebenarnya menciptakan sendiri program judicial review yang bilang bahwa Supreme Court itu adalah penafsir terakhir dari apa yang dimaksud dengan konstitusi. Sebelumnya tuh Supreme Court itu dianggap institusi nggak ada gunanya atau institusi lemah banget lah. Tapi gara-gara dia bikin Marbury versus Madison ini, yang kemudian juga dikutip bahkan sama Mahkamah Konstitusi kita ya, buat mengesahkan mereka bisa bikin macam-macam putusan ini ya, walaupun dilarang oleh undang-undang. Jadinya dan kemudian ternyata institusi yang lain itu mengakui pada saat itu. Jadi terciptalah presiden bahwa Supreme Court decision itu harus dihargai dan harus dipatuhi. Tapi kepatuhan terhadap Supreme Court dan lain sebagainya, ya itu adalah kembali lagi pada praktek sosial. Ya kan, fakta sosial. Makanya hukum itu kan kalau kata H.L. Lehar adalah fakta sosial. Hans Kelsen juga bilang begitu, basic norm itu adalah fakta sosial. Basic norm itu adalah fakta yang diasumsikan ada, ya, bahwa dia memiliki kekuatan hukum, ya kan? Karena gue udah nggak bisa menjustifikasi lagi ini secara hukum. Yep. Hans Kelsen sama H.L. Lehar di dua bagian itu sepakat. Yep. By the end of the day, hukum itu adalah fakta sosial. Dia hanya muncul karena ada secara faktual masyarakat yang menerima, dan paling nggak mayoritas menerima. Ya kan, bahwa hukum itu ada. Sama kayak negara kan juga fiksi. Kenapa tiba-tiba ada negara Indonesia dengan segala batasan teritorinya gitu kan? Ya fiksi. Tapi karena kita semua atau paling nggak sebagian besar dari kita percaya bahwa negara Indonesia ada, kita percaya mengakui bahwa UUD 45 adalah hukum tertinggi di Indonesia, maka dia menjadi ada dan kemudian dihargai sebagai aturan yang berlaku. Dan tadi dengan cara pembacaan yang macam-macam di tiap organisasi ini ada baca-baca, itu sebenarnya nggak apa-apa, bagus bahkan. Karena tadi ada check and balance kan, DPR baca seperti apa, Presiden baca seperti apa, Supreme Court baca seperti apa. Gini lah, dalam sistem demokrasi check and balance itu penting banget, karena kalau cuma hanya satu doang yang punya, lu mungkin berpikir, kalau satu lebih bagus, jadi lebih sinkron. Well, ya kalau semuanya baik. Yep. Tapi kan masa kita nggak tahu kan, mana yang bagus, mana lainnya. Kita ini kan semua eksperimen sebenarnya kan. Ya. Negara hukum itu eksperimen, demokrasi adalah eksperimen, dan kita nggak pernah tahu apa hasil seperti apa. Sehingga perbedaan ini menurut gue adalah satu hal yang lumrah. Dan kalau kita bicara misalnya di anggota DPR ada orang yang misalnya posisinya itu nggak sesuai dengan kita ya, kembali lagi tadi kepada masyarakatnya, ya jangan pilih orang seperti ini. Itu satu. Itu kalau kita bicara ideal, walaupun again lagi-lagi karena di politisi ya, ini banyak dibahas di public choice theory namanya kan. Lu bisa bikin sistem yang kalau kok tiba-tiba gue lupa namanya ya. Yang dia melakukan redistricting ya kalau bisa di Amerika ya, atau kalau di Indonesia dia atur sendiri tuh distrik pemilihan dan lain sebagainya, yang memastikan bahwa dia akan bisa kepilih
dengan jumlah suara yang nggak banyak-banyak amat, tapi dia bisa jadi anggota DPR karena dia udah memilih wilayah-wilayah yang memang cocok buat dia mendapatkan suara yang cukup supaya dia bisa masuk atau dapetin kursi. Nah, sistem-sistem seperti inilah yang membuat kekuasaan jadi entrenched atau dia jadi ada terus-terusan, walaupun sebenarnya secara demokratis mungkin dia sebenarnya hanya mewakili posisi yang sangat minoritas. Cuma kadang gitu, kita tahu minoritas belum tentu suaranya nggak keras. Bisa jadi kan dia toanya keras banget gitu kan, sehingga semua orang dia mendengar dan seorang beranggapan bahwa dia benar atau dia itu banyak. Padahal belum tentu seperti itu gitu loh. Dan apa namanya? Ya kita misalnya berbeda pendapat, dia harus menyuarakan itu. Kita mesti bilang bahwa ya harusnya nggak dibaca seperti itu. Khususnya apalagi ketika nggak ada basis yang menjadi apa ya, yang mendukung salah satu suara itu menjadi suara yang pasti benar gitu ya. Nah itu isu itu berarti kita harus lebih banyak aja. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita lebih banyak, bahwa ini adalah suasana kebatinan paling nggak yang ada di masyarakat. Contoh lagi bisa di Amerika ya, kasus yang aborsi sekarang kan. Ternyata survei menunjukkan lebih dari 50% orang itu pingin aborsi itu misalnya diregulasi tapi tetap diperbolehkan. Bukan tiba-tiba jadi dilarang sama sekali. Dan suara yang di kaum yang pro-life, yang pingin nge-ban semuanya, bahkan sampai ada teori ngasal life in begins in the conception gitu kan, ya kan? Itu sebenarnya porsi yang minoritas. Cuma karena Republikan sangat entrenched, dia menguasai daerah-daerah yang minoritas tadi itulah, dia akhirnya bisa menyuarakan dan membawa ini jadi isu besar yang kemudian akhirnya menjadi isu skala nasional gitu. Dan kemudian kebetulan Supreme Court sekarang lagi konservatif gitu kan, banyak orang-orang dipilih dari tim Republikan dan akhirnya jadinya seperti ini. Tapi ya tadi itu menurut gua check and balance is very important untuk memastikan jangan sampai ada satu suara yang tiba-tiba dominan dan kemudian kita nggak ada jalan keluarnya nih. Kalau misalnya ternyata satu itu mungkin nggak sesuai banget dengan apa yang kita inginkan. Oke. Kalau kita bilang bicara konteks Indonesia lagi ya Bang ya? Yeah. Kan kita ngelihat yang menarik nih, itu tadi ngebahas tentang Kelsen dan HLR kan. Satu yang ngebahas lebih dari approach pure theory of law, satu lagi ngebahas social norm yang ada kan. Dia ngebahas pakai social approach gitu. Nah, lu gimana ngelihat persoalan kedua teori mereka gitu ketika diaplikasikan ke Indonesia? Kayaknya gue jarang dengar ada orang bawa hard ke Indonesia dibandingkan Kelsen, apalagi di kampus kita ya Bang. Iya. Di kampus kita kan selalu dijelasin kalau Grundnorm itu Pancasila tuh Grundnorm segala macam. Walaupun dari awal gue pusing ya. Ini dari mana Grundnormnya kan? Kalau dilihat di bukunya Kelsen kan dia ngomong tuh nggak boleh dibuat oleh anggota DPR atau Kongres dan nggak boleh ada dalam undang-undang. Lebih kayak fakta sosial yang kayak lu bilang tadi itu. Nah, lu melihat hal seperti itu gimana itu? Di Indonesia approach soal seperti itu gimana? Oke, sebenarnya gini ya. Jadi satu, Kelsen ini memang terkenal di civil law. Jadi gini, Kelsen itu adalah bapak legal positivism buat civil law country. Dan Hart adalah counterpartnya di common law. Tapi dulu sebenarnya ada legal positivism. Jadi mereka tetap beranggapan bahwa hukum itu pada dasarnya adalah fakta sosial. Ya, dia bukan sesuatu yang berasal dari nilai-nilai universal, yang berasal dari alam atau berasal dari Tuhan, yang kita tiba-tiba tinggal nyomot doang nih. Ada suatu prinsip mengambang di luar, kita ambil. Itu semua legal positivist, termasuk gua, kita nggak percaya bahwa konsep hukum itu seperti itu. Hukum itu adalah mengikat hanya karena secara sosial ada orang-orang yang mau menerima. Nah, terima juga sekarang dasarnya adalah karena ya dari tradisi Jerman ya, Kelsen tradisi Jerman ya, dan filosofi kontinental itu lebih taat asas dalam artian dia pingin bikin kayak suatu teori yang bisa menunjukkan kenapa sih hukum itu ada dan mengikat gitu kan. Dia pingin bikin suatu teori hukum yang nggak perlu lagi mengacu kepada ilmu sosiologi. Yes. Karena buat Kelsen kalau di bukunya di General Theory of Law and State, untuk menentukan basic norm itu bukan lagi isu hukum, tapi isu sosiologi. Dia bilang seperti itu. Karena tadi makanya saya mengasumsikan ada namanya basic norm. Saya mengasumsikan dan bahwa norm atau basic norm ini adalah sesuatu yang menjadi dasar dari semua hukum yang berlaku di suatu wilayah atau suatu teritori. Itu buat dia. Dan kemudian dia bicara tentang teori hierarki hukum dan lain sebagainya. Kenapa yang ini paling tinggi, ke bawah-bawah dan sebagainya. Turun ke bawah gitu kan, untuk peraturan-peraturan turunannya. Cuman dia nggak terlalu banyak membahas tentang kenapa kita Grundnorm itu mengikat. Dan teori lain sisanya menurut gue ya lebih ke sesuatu yang by the end of the day banyak bolongnya sebenarnya bahkan. Karena tadi Kelsen misalnya nggak bisa menjelaskan hukum internasional. Karena dia nggak bisa menjelaskan apa Grundnorm dan hukum internasional. Terus kemudian juga Kelsen juga nggak bisa menjelaskan gimana kalau bisa ternyata ada 2 Grundnorm. Mungkin nggak ada 2 Grundnorm, menurut dia harusnya cuma ada 1. Tapi faktanya bisa jadi ada berbagai macam Grundnorm. Orang bisa berdebat, misal di Indonesia nggak cuma Pancasila misalnya sebagai contoh aja gitu ya. Bisa juga hukum Islam. Karena Al-Quran dan Sunnah itu juga bagian dari Grundnorm. Karena banyak orang yang percaya, ada orang yang mempraktekkan itu. Dan bahkan kalau di Indonesia kan intertwine. Yes. Dia juga nggak bisa menjelaskan hukum adat.
Gimana nasib dari hukum adat yang sudah ada jauh sebelum UUD 45 berdiri? Ya kan? Orang-orang Bapak founding fathers ini bilang, oh Pancasila itu adalah nilai-nilai yang mencerminkan seluruh Indonesia. Tahu dari mana? Gua ngomong kayak begitu segampang itu aja. Lu bisa ngomong ini karena cuma lu mungkin punya karisma aja. Terus kemudian lu lebih dulu daripada kita, sehingga kita dengar, oh iya. Ternyatanya enggak. It's bullshit kalau gua akan ngomong itu. Gua ngomong tegas aja. Again, kita bisa percaya bisa Pancasila sebagai ini karena ya kebanyakan dari kita percaya. Bukan karena tiba-tiba itu merepresentasikan atau mewakili seluruh nilai Indonesia. Karena you will never know that. Karena tadi gue bilang, gimana cara lu menjelaskan adanya hukum adat? Kenapa kita di FHUI dulu belajar hukum adat, ya kan? Yes. Kalau kita pakai teori Kelsen, mungkin hukum adat harusnya nggak ada. Harusnya hilang. Karena sudah ada Grundnorm tadi, dengan Pancasila, terus udah muncul UUD 45, ya kan? Udah dong, semua hukum-hukum lain hilang dong. Harusnya kita masuk ke hukum nasional. Tapi kan it doesn't work like that. Dan sekarang kan masyarakat hukum adat juga mulai diakui, ada dan lain sebagainya. Dan makanya gue bilang, teori akhirnya, teori Kelsen ini, dia nggak bisa menjelaskan banyak hal dan jadi banyak bolongnya. Sementara kalau Hart dia nggak mau main di situ, dia lebih kayak ya udah pokoknya hukum adalah fakta sosial, ada dua macam rule dan satu rules yang memang terkait dengan aturannya, dan kedua adalah rules of recognition, ya kan? Bagaimana para penegak hukum atau para orang-orang yang dianggap memiliki wewenang itu membaca dan menafsirkan apa yang disebut dengan hukum. Jadi Hart itu lebih fleksibel. Dia nggak mau bikin satu teori yang bilang oh hukum itu harus ada dari norm. Jadi yang kayak semacam ini ya kayak sangat filosofis kontinental gitu. Buat dia, dan ini kan tercermin kan gayanya Amerika, gayanya Inggris gitu ya, common law kan, praktikal aja, pragmatis aja lah. Ya kalau misalnya orang-orang ini diakui oleh kebanyakan orang sebagai orang yang memiliki wewenang untuk menerapkan hukum, dia adalah pembuat undang-undang misalnya kan, legislatif atau hakim, dan menurut orang-orang ini ya cara lu dibaca sebagai hukum adalah seperti ini, ya that's it, that's the law. Dan kemudian lo akan bicara dan berdiskusi dengan orang-orang ahli ilmu sosial, sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi tadi untuk bilang, oke, kira-kira nih hukum seperti apa? Kayak di Indonesia misalnya, menjelaskan teori kenapa undang-undang itu berlaku, ya kan? Ya segampang ya, karena para pembuat undang-undang, rakyat dan lain sebagainya menganggap ya undang-undang itu adalah sesuatu hukum yang berlaku di Indonesia. Dia nggak perlu lagi lihat teori Grundnorm, norm dan lain sebagainya. Doesn't matter. Karena buat dia ada atau dia menjadi hukum itu karena di semua orang menganggap itu sebagai hukum yang berlaku. Kebetulan juga kita punya undang-undang tentang tata urutan peraturan perundang-undangan kan. Ya again yang karena sudah ada aturan seperti itu kita tinggal baca kita menganggap udah kita ngikutin aja karena udah diatur dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan dan memang lebih bagus begitu, lebih pragmatis aja kayak gini lah. Kalau kita belajar sebagai sarjana hukum ya dan kita kerja sebagai corporate lawyer, kan diajarin kalau misalnya lu nggak masukin di kontrak nanti nggak dan sebagainya. Kita diajarin kan konsekuensinya apa kalau ternyata kita tidak melakukan itu gitu kan. Tapi kalau kita sebagai lawyer, pragmatis saja, udah tahu ada isu-isu kayak gini, masukin di kontrak, make it clear. Ya kan? Sama juga dengan para pembuat undang-undang. Karena lu udah tahu kalau dibaca dan lain sebagainya ada interpretasi macam-macam, paling nggak lu masukin dulu lah di undang-undang. Again, masukin di undang-undang tidak serta-merta menyebabkan jadi jelas 100% kan? Karena selalu ada masalah di penumbra of the language gitu ya. Bahasa itu bisa ada vague atau bisa obscure dan lain sebagainya. Tetapi karena udah dimasuki dalam peraturan perundang-undangan, orang bisa baca dan orang bisa tahu, oh ini loh maksud dan lain sebagainya. I see. Oke. Ngomongin soal tadi Bang, lu kan ngomong hierarki. Kita udah undang-undang khusus yang mengatur tentang gimana undang-undang itu dibuat kan. Tapi kan itu juga sebenarnya masih ada jadi persoalan ya. Apalagi kita bahas lagi tadi kan di undang-undang itu juga disebut kalau misalnya seluruh peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi harus berdasarkan Pancasila. Nah, sedangkan Pancasila itu kan adanya cuma di preambul, di alinea terakhir, alinea keempat. Dan kalau kita ngomongin apa yang diajarin di FHUI itu kan sering ngomongin Grundnorm, kalau nggak status fundamental norm pakai Hansnawi-Haski dan segala macamnya. Tanpa ngelihat susunan gramatikalnya mungkin, intensinya mungkin, atau konsekuensinya mungkin yang ada. Nah, seberapa penting lu ngelihat sebenarnya itu untuk dieksplor lebih dalam lagi gitu? Ya, kalau dulu lu ingat kelas di ilmu undang-undang, sebenarnya juga ada, dulu seperti kritik kan. Kenapa tata urutan peraturan perundang-undangan itu diatur di level undang-undang? Gimana caranya lu menaruh UUD? Karena itu kayak paradoks kan. Undang-undang ya yang menyatakan bahwa UUD adalah paling tinggi. Harusnya kan di UUD. Ya nggak? Jadi orang bilang oh undang-undang UUD paling tinggi itu karena ada di undang-undang. Sementara undang-undang itu dasarnya kalau pakai teorinya Kelsen kan harusnya berasal dari 1 nol lebih tinggi, which is UUD. Dan UUD nggak pernah ngomong kayak begitu, tata urutan peraturan perundang-undangan seperti apa, nggak pernah ada. Benar. Sehingga, makanya seperti gue bilang, teori-teori ini jadinya bullshit gitu. Karena lu tahu sendiri,
undang-undang dan lain sebagainya ini mengikat, bukan karena tadi lu bikin hierarki yang looks good in paper ya kan, kelihatan indah gitu kan, wah ada semacam hierarki segitiga yang cakep gitu kan, semuanya sistematis dan lain sebagainya. Tapi itu menurut gua adalah lebih kayak OCD aja, lu kayak pingin semuanya rapi ya. Gua juga OCD sih, maksudnya gua pingin semua tuh rapi dan lain sebagainya gitu. Cuman by the end of the day ya kita tahu ya UUD 45 paling tinggi dan sebagainya itu karena masyarakat menerima ya itu paling tinggi. Sama ketika lu mau bilang Pancasila dan nilai-nilai yang harusnya paling ini, lu harus selalu cek. Itu juga karena ya tadi ketika lu udah selalu diomongin di masyarakat bahwa Pancasila itu adalah paling tinggi. Menurut gua isu Pancasila paling tinggi itu bukan masalah teori Hans Kelsen tapi fakta sosial bahwa memang orang berpikir dan beranggapan dan berargumen bahwa memang Pancasila harusnya adalah nilai-nilai yang menjadi dasar di Indonesia dan nomor satu gitu kan. Dan memang sekarang kalau bahkan lu lihat banyak undang-undang juga yang basically menyatakan atau menegaskan bahwa Pancasila, setiap ada Pancasila dan sebagainya adalah suatu hal yang fundamental. Lu harus memiliki hal seperti itu. Dan menurut gue itu wajar-wajar aja. Karena, again, kita kan negara sangat plural ya. Dan dengan pluralitas kita tadi itu ya memang butuh suatu nilai yang pada dasarnya masih bisa diterima sama semua orang atau paling nggak diterima oleh sebagian besar. Karena kalau nggak, kita akan sulit. Karena kan gini, Indonesia dan Amerika lagi-lagi benar-benar mirip. Dia punya pluribus unum, kita Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Itu artinya sama loh sebenarnya. Yes, benar. Bahasa Latin dan itu kan. Bayangin kita ternyata bisa punya satu pakai bahasa Sanskerta, satu lagi pakai bahasa Latin. Tapi sebenarnya intinya sama. Kita negara yang sangat pluralistik. Dan di negara yang pluralistik itu memang butuh suatu nilai-nilai yang sebenarnya juga nggak masalah juga dibaca secara beragam. Karena again, karena bahasanya itu sangat luas sekali ya. Sehingga pembacaannya itu memungkinkan, jadi satu tadi ada multi interpretasi, dan kedua juga memungkinkan juga ya, gini, kalau ada beberapa buku pernah gue baca juga, judul juga ada di sini juga, dia ngebahas orang-orang yang masukin tapi sebenarnya nggak niat. Sebagai contoh, Rusia itu punya konstitusi. Dan Democratic Republic of North Korea juga punya konstitusi. Dan itu dibilang lah ada hak-hak fundamental dan lain sebagainya. Tapi of course itu semua dagelan kan di Rusia dan Korea Utara kan. But they still put it. Iya, Vietnam juga gitu. Exactly. Dan mungkin lebih bagus malah Vietnam kan. Kalau film mereka udah super kapitalis sekarang. Komunismenya cuma ngomong kosong aja. Nah tapi orang menaruh hal seperti itu karena tadi satu dia bisa jadi dia nggak genuine, dia sebenarnya nggak, dia cuma pingin naruh itu supaya kelihatan kayak negara yang demokratis. Tapi di sisi lain juga nilai-nilai ada tadi itu ya tetap menjadi suatu pengingat ya kepada semuanya bahwa kita punya aturan yang menunjukkan atau menunjukkan pentingnya adanya hak-hak tertentu bagi masyarakat supaya masyarakat ini bisa jalan gitu kan, karena orang kan punya berbeda pendapat dan lain sebagainya kan, supaya kita nggak saling bunuh-bunuhan, supaya kita nggak saling tonjok-tonjokan dan lain sebagainya, butuh ada satu nilai pemersatu lah, dan Pancasila serves that very well, at least nanti menurut gua sampai sekarang pun masih tetap oke gitu, nggak serta-merta itu jadi ini, tapi ya buat gua bukan dari isu start fundamental dan lain sebagainya, menurut gua itu semua nggak penting, tapi lebih ke fakta sosial yang di mana di Indonesia ya kita menganggap itu sebagai suatu prinsip atau nilai tertinggi, dan ya mungkin juga tadi sudah dimasuki dalam undang-undang juga ya. Dan undang-undang adalah hukum menurut fakta sosial di Indonesia gitu kan. Ya, sehingga kita harus mengikuti itu. Oke. Ini menarik Bang. Lu tadi kan ngomongin lu lebih legal positivis yang kayak whatever works karena lu pragmatis, ya let it be lah kan. Nah, lu gimana ngelihat misalnya Pancasila yang sekarang itu juga dominan digunakan untuk nge-abuse hak-hak dasar dari warga negara gitu. Misalnya kayak orang argue kalau sila pertama itu nggak boleh ada ateisme. Iya, nggak boleh ada ateisme. Atau misalnya kayak nggak boleh ada orang yang hidupnya tanpa nilai-nilai agama gitu. Makanya kayak yang kemarin tuh ada sempat ramai tentang LGBT, bahkan ada yang ngomong tentang rendang babi nih. Ya, rendang babi ya, kasusnya. Ada juga tuh yang ngaitin sama Pancasila dan segala macamnya. Nah, lu lihatnya tuh gimana tuh? Loh, justru malah menurut gue begini. Karena ketuhanan Maha Esa itu sangat amat luas dan sebenarnya bahkan ya ketuhanan Maha Esa itu menurut gue bahkan nggak bisa ditranslasikan dalam bahasa Inggris. Yes. Gue pernah lihat terjemahan Pancasila ketuhanan Maha Esa dan it doesn't make any sense. Yes. Karena emang ketuhanan Maha Esa artinya apa gitu kan? Benar. Orang nggak bisa ya tadi ada orang bisa bilang oh jadi ateisme dilarang dan sebagainya gitu kan. Tapi orang juga bisa baca ya ketuhanan Maha Esa bahwa Tuhannya satu. Tapi kan nggak bilang bahwa orang nggak boleh percaya nggak ada Tuhan. Yes, benar. Nggak ada yang bilang dalam itu dan justru malah dengan bahasa yang seluas itu karena Indonesia adalah negara kompromi. Iya. Iya kan? Dan itu wajar. Dan definisi kompromi lu, everyone is unequally happy. Everyone is equally unhappy. Gue tahu yang pingin ada negara agama nggak seneng, yang pingin ini negara sekuler juga nggak seneng. Karena tanya, apakah Indonesia adalah negara sekuler? Bukan. Apakah Indonesia adalah negara agama? Bukan. Jadi apa Indonesia ini kan? Negara bukan. Iya, negara bukan gitu. Tapi ya paling nggak gini loh. Di situ ada tercipta balance. Maksudnya tercipta keseimbangan di dalam artian ya
oke lah, gue sebenarnya nggak seneng sih, artinya bukan negara sekuler, bisa sebagai contoh, atau bukan negara agama, tapi ya udahlah, I can live with that. And that's good enough gitu. Dan I think itu adalah sesuatu yang memang untuk Indonesia itu penting. Maksudnya ya it's good enough. Sekarang cuma tinggal kita mencegah jangan sampai salah satu yang tadi mendominan ingin menjatuhkan yang lain itu berhasil. Ya kan? Jadi kita nggak perlu mempermasalahkan Pancasila bisa dibaca macam-macam. Memang Pancasila pasti bisa dibaca macam-macam. Sekarang tinggal masalah kita harus bicara dan terus terang kepada orang-orang yang menggunakan tadi itu mendiskriminasi orang. No, kamu nggak boleh pakai Pancasila untuk ngomong seperti itu. Karena ketika bilang, Pancasila ketuhanan Maha Esa begini. Enggak, siapa bilang? Ya kan, kita kan ngomong kayak begitu aja, gampang ya. Penafsiran kamu omong kosong. Kamu juga bisa bilang penafsiran saya omong kosong. Nah, kita tinggal banyak-banyakan aja. But that's it. Setiap kepercayaan, gini, setiap agama baru bisa muncul, itu masalah banyak-banyakan. As simple as that. Agama nggak jadi muncul dan dipercaya karena itu pasti benar, tapi karena banyak orang percaya bahwa itu benar. Kalau tiba-tiba satu agama penganutnya hilang semua, ya mati. Ada banyak ratusan dan ribuan agama di masa lalu, kepercayaan dan lain sebagainya. Udah hilang, karena ya udah nggak ada lagi penganutnya. Terus apakah kita mau bilang sekarang semua agama yang sekarang pasti benar karena penganutnya masih banyak? Ya nggak bisa juga. Itu masalah iman. Iman itu nggak bisa dites dengan banyak-banyakan. Itu masalah lu percaya atau enggak. Kalau banyak-banyakan berarti Kristen dong sekarang yang paling dominan. Paling dominan Kristen kan itu kan. Nanti paling benar Kristen nggak gitu juga dong kan. Nggak bisa dibaca seperti itu kan. Jadi makanya gue bilang lu nggak boleh memaksakan dan apalagi mendiskriminasi orang. Karena tadi kembali ke kalau gue consequence. Kan kita selalu berpikir kan tujuan negara itu apa gitu kan. Dari tujuan negara yang sebenarnya adalah fix ini apa. Kan pasti paling nggak untuk memastikan orang itu tidak bisa hidup dengan sebaik-baiknya. Itu kan ada tujuan bahkan dari preambul kita kan. Benar. Ya kan? Bahwa ya untuk mengejar kemakmuran dengan yang sebaik-baiknya, memastikan bahwa kita tuh bisa hidup dengan baik. Kita tuh jangan berantem, jangan bertengkar yang enggak-enggak gitu kan. Ya jangan sampai tiba-tiba ada satu orang bilang, "Oh, lu nggak boleh hidup di sini." Atas dasar apa? Gitu. Benar. Jadi Pancasila tadi juga nggak bisa dibaca. Sekarang misalnya LGBT berdasarkan ketuhanan Maha Esa tidak boleh juga. Satu itu tafsiran lu sendiri, ya kan? Tafsiran agama. Yang belum tentu semua sepakat, itu kedua. Dan kedua, ada Pancasila yang lain, kemanusiaan, adil, dan beradab sebagai contoh gitu kan. Iya, bahkan kalau kita lihat dokumen aslinya kan itu awalnya ketuhanan Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan berdasarkan itu dihapus. Iya, tapi dipisah di nomor 2 kan. Yes. Tapi kan Pancasila kan 5 itu kan satu kesatuan. Lu nggak boleh bilang dong, yang satu dibaca, satu lagi enggak kan. Berarti lu nggak setuju sama Notonegoro dong? Of course, gua nggak setuju sama siapapun di masa lalu yang ngomong gitu. Karena gua nggak setuju sama dead hand problem. Lu udah mati, bye. Yes. As simple as that. You're dead. You're gone. Lu udah mati, selesai. Tugas lu udah selesai di dunia ini. Karena masalah kita yang ini, dan justru kita yang muda-muda ini yang harusnya bisa menunjukkan bahwa ya lu boleh punya pendapat seperti itu, tapi kalau buat sekarang ya udah selesai, masa lu udah berganti, dan sejarah tidak berpihak sama orang-orang yang udah mati. Sejarah tidak akan berpihak pada orang mati, karena mereka udah mati. You know, when you're dead, it's over gitu loh. Peran lu di dunia udah selesai. Dan kelanjutannya adalah kita yang sekarang akan menafsirkan dan membaca, dan kita akan melihat bagaimana suasana kebatinan kita sendiri itu seperti apa gitu kan. Dan kalau menurut gue sebenarnya orang Indonesia itu, again ini conjecture ya, gue nggak punya data statistik untuk ini. Orang Indonesia itu sebenarnya pada relatif santai. Kita tuh nggak pusing kayak gini-ginian gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang kayaknya pingin banget gitu ganggu. Kayak ngapain sih gitu loh. Hal ya nggak kan? penting diributin. Hal nggak penting diributin gitu. Apa lu kurang kerjaan? Apa lu memang lu berbisnis dari hal seperti ini? Ngaku aja gitu kan. Karena bisa jadi memang lu pingin berbisnis, mendapatkan kekuasaan dan lain sebagainya. Mencari orang-orang yang seide yang pingin mendiskriminasi orang. Tapi kalau buat orang kita kan kayak, nggak peduli, kayak bisa ada nasi padang babi gitu kan. Who gives a fuck gitu. Karena kan dia udah jelas gitu, kecuali dia nipu misalnya nasi padang babi halal gitu misalnya contohkan. Oke lah orang bisa marah, gue bisa memahami kenapa orang marah, tapi dia bilang non halal, dan bahkan lebih parah lagi ternyata nasi padang dia udah tutup. Yes. Karena bubar, dia nggak laku juga gitu. Karena nggak banyak orang yang tertarik juga dengan babi direndang gitu kan, atau babi digulai gitu kan. Tapi baru sekarang ributnya dan kemudian dipakai sebagai basis-basisnya. Gue harus menyampaikan dengan tegas, orang-orang yang menggoreng masalah ini sebenarnya harusnya nggak punya etika. Ya, dia nggak punya etika karena dia tahu persis sebenarnya ini justru nggak penting, tapi dia goreng. Dan nggak ada masalah hukumnya juga. Dan nggak ada masalah hukumnya juga, tapi dia goreng itu, menggunakan itu yang mungkin untuk kepentingan pribadi, and that's not good gitu loh. Itu ya sayangnya adalah ya dengan literasi di Indonesia akan ada banyak orang yang mempermasalahkan ini juga ya. Benar. Tapi untuk orang-orang yang tahu dan memanfaatkan, lu sungguh sama sekali nggak beretika menurut gua. Karena lu memanfaatkan ketidaktahuan sebagian besar orang dipakai untuk kepentingan atau tujuan politik lu. Ya kan? Gue juga orang Padang gitu gue bilang. Yeah. Dan menurut gue sama sekali nggak masalah nasi Padang mau pakai apapun, karena nasi Padang adalah teknik. Dan teknik bisa dipakai untuk macam apapun. Ya kan?
lu sama juga kayak ya gini lah, gua kan suka sushi ya, gua suka Jepang banget kan. Dan menurut gua misalnya California roll bukan sushi gitu kan. Karena menurut gua that's not nigiri gitu ya. Itu nggak sesuai dengan pakam apapun dalam ilmu sushi, tapi lu menyebut diri sushi. Apakah kemudian gua harus bikin undang-undang yang bilang bahwa California roll bukan sushi dan gua harus mempidanakan orang yang bikin California roll dan bilang California roll adalah sushi itu. Sushi itu harus tutup gitu misalnya sebagai contoh gitu kan. Karena dia menjual sesuatu bukan sushi menurut gua gitu kan. Kan lu bayangin itu akan kejadian kan kalau misalnya kita menerima ada ide orang-orang Minang ini entah dari mana ini yang mengklaim bahwa mereka adalah representasi orang Minang, gua akan bilang sampai sekarang no you're not. Gua orang Minang dan lu tidak mewakili gua dan tidak akan pernah mewakili gua. Lalu gua Minang juga sama kan gitu. Ya lu nggak akan pernah mewakili gua. Gua nggak akan bikin aturan yang bilang bahwa karena lu bikin nasi Padang dengan seperti itu terus kemudian dia jadi harus dipolisikan dan lain-lain kan. Karena kalau misalnya seperti itu gua juga minta hak gua yang baru. Gua pengen semua orang bodoh dipolisikan dan bisa ditangkap. Karena gue mual dengan orang bodoh. Jujur gue mual banget dengan orang bodoh. Cuma permasalahan secara Indonesia dihukum belum ada ya orang bodoh bisa dipidana gitu kan. Jadi ya udahlah. Tapi masih hak lah ya. Masih hak gitu untuk jadi bodoh gitu kan. Cuman apa namanya? Kalau gitu caranya gue juga mau punya hak itu. Gue juga punya hak tadi. Sushi teh harus tutup. Semua sushi yang lain juga harus tutup yang bukan sushi original dari Edo. Ya, kalau gue bicara seperti itu kan nggak bisa kan. Kita kan tidak seperti itu. Makanya jadi janganlah lu memanfaatkan, apalagi kalau lu berpendidikan ya, lu punya edukasi dan lain sebagainya. Janganlah memanfaatkan orang-orang yang kita tahu mungkin tidak terlalu terdidik ya, orang-orang gullible seperti ini, lu manfaatkan gitu. Dan itu jahat gitu loh, karena kasihan kan nih orang udah dia bangkrut, udah bisnis juga gak jalan, masih dipanggil polisi buat apa gitu. Jadi itu ya gue kecewa sih pada saat gue ngeliat itu itu kecewa banget gue karena memalukan orang Padang malah menurut gue untuk orang-orang yang ajukan ini. Kayak bikin kita orang-orang Minang nih kayak kita orang-orang terbelakang. Kayak kita nih orang-orang bego gitu, yang kayak karena ngeliat ini marah-marah gitu. Kan itu kan sangat terbelakang gitu. Ya jujur aja, gue malu jadinya itu sebagai orang Minang. Diskursus orang Minang yang dulu ada Tan Malaka, iya. Hatta dan masa dari Tan Malaka sama Bung Hatta berakhir nasi Padang babi kan absurd banget gitu loh. Gue jauh-jauh pergi sekolah ke tempat ini, masa gue disamakan dengan orang-orang yang meributkan nasi Padang babi? Come on lah, nggak pantas, nggak selevel sama gue. Nggak malu gue. Iya. Oke. Mungkin topik terakhir nih, Bang. Iya. Gimana lu ngelihat perkembangan RKUHP juga dengan interpretasi hukum yang berbagai macam inilah. Karena kan perdebatan sekarang itu ada sekitar 17 kurang lebih pasal yang kontroversial. Yang perdebatannya itu ujung-ujungnya tuh lari ke bawah Pancasila juga untuk nge-abuse hak-hak yang ada di individu dan ngubah the whole system. Bahkan yang jadi paradoksnya gini. Kita kan baru ngesain RUU TPKS belakangan ini. Dan kalau persoalan perzinahan diperluas skopnya, termasuk juga dengan konsensual di mana tidak ada ikatan menikah, itu kan jadi persoalan di mana kalau ada rapis dia bisa aja klaim itu suka sama suka. Jadi sebenarnya nggak bisa kena tuduhan pemerkosaan, tapi pidana suka sama suka, di penjaranya karena itu gitu. Oh, iya. Kan bisa aja kan gitu gampang banget. Ya itu sebenarnya udah kejadian sih, banyak di negara-negara yang misalnya Middle East ya terutama ya, sama South Asia gitu ya, Pakistan itu udah sering kasus juga kayak gitu. Kadang-kadang justru orang itu karena dia mengaku diperkosa, kemudian malah dia dipidana karena zina, karena dia dituduh ini suka sama suka. Nah itu salah satu bahaya yang otomatis sudah langsung muncul ya dari aturan-aturan seperti ini. Karena memang, tapi ya in general mengatur hubungan seksual itu memang sulit. Dan orang suka, nah ini salah satu sebenarnya bahasa dalam disertasi gue, dan bahasa dalam disertasi gue adalah gini, lu harus bisa membedakan antara sesuatu yang lu nilai secara moral mungkin nggak baik, atau lu nggak sepakat ya, secara moral itu, dengan lu harus mengatur dan mempidanakan. Dan contoh yang paling gampang menurut gue dalam hukum Islam itu adalah riba. Ya kan riba yang katanya dosa, termasuk salah satu tujuh dosa besar ya, riba itu ya kalau di hadis itu bahkan pelakunya itu nanti akan dihukum berenang di sungai darah selamanya gitu ya. Ada juga hadis yang walaupun ini lebih lemah ya levelnya gitu, tapi basically bilang hadis itu bisa sama dengan 36 kali berzina atau berzina dengan ibu kandung sendiri gitu kan. Kalau lu memakan riba dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau tadi yang di Bukhari yang 7 dosa besar itu sama kayak membunuh atau bahkan syirik gitu ya. Nah, tapi nggak ada sanksi pidananya. Nggak ada sanksi pidana terhadap riba. Bunga bank gitu kan. Kalau sekarang kan orang berangkat bunga bank adalah riba gitu kan. Nggak pernah ada demonstrasi di depan bank konvensional, ya kan? Yang bilang bahwa bank harus ditutup karena ini adalah riba dan institusi ribawi seharusnya ditutup semua di negara Indonesia kan. Bahkan di Saudi Arabia pun juga ada bank, walaupun memang di sana mereka karena ini sulit banget ya. Gue cari literatur dulu waktu gue buat disertasi gue nih, cari literatur tentang praktik bank di Saudi Arabia itu sulit banget karena
memang agak cukup diskret ya, tapi intinya mereka nggak charge bunga tapi charge biaya administratif. Oke. Oke. Yang jumlahnya mungkin akan mirip atau mendekati bunga lah. Angkanya ya, maksudnya bunga floating gitu ya. Tapi by the end of the day sama lah. Dan struktur transaksi syariah juga by the end of the day akan sama dengan fixed interest rate. Ya kan? Karena ya ini salah satu keahlian gua juga Islamic finance dan sebagainya. Jadi ya kalau kita udah mendalami ini kita tahu lah ya ini ya secara formal bener, tapi secara substansi sebenarnya sama-sama aja. Nah itu kenapa harusnya ya sebenarnya lebih depan jadi gini, kita udah tahu ini bisa bermasalah, tapi solusi kita pun sebenarnya nggak bisa menyelesaikan itu 100% dengan benar, karena lu nggak bisa menghapus transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa. Dan yang kedua, itu kelihatan kan, walaupun lu bilang ini jelek, tapi lu tidak mempidanakan hal itu, lu tidak mengatur pidana atau apapun konsekuensinya. Ambil contoh lagi kasus perzinahan dalam hukum Islam misalnya. Perzinahan dalam hukum Islam untuk bisa membuktikan bahwa telah terjadi perzinahan harus ada 4 orang saksi. 4 orang saksi, ya kan, 4 orang saksi bahkan harus laki-laki, dewasa dan harus melihat terjadinya hubungan seksual, yaitu penis memasuki vagina gitu kan. Harus kelihatan. Dulu dalam salah satu kasus terkenal di presiden ada 4 orang ya yang mengaku melihat terjadi perzinahan ya oleh salah seorang di zaman era sahabat atau tabi'in. Tapi kemudian ternyata orang keempat bilang, saya tidak melihat dia masuknya penis ke dalam vagina, saya tidak melihat. Saya cuma melihat dia ceweknya duduk di atas cowoknya. Apa kejadiannya? Yang terjadi adalah 3 orang lain itu dituduh saksi palsu dan dihukum pidana cambuk. Wow. Karena kalau dalam hukum Islam, kesaksian palsu, ya khusus terkait dengan kasus zina, itu akan menyebabkan lu dicambuk 80 kali. 80 kali kalau nggak salah, gue harus cek lagi. Tapi lu akan kena hukuman pidana cambuk kalau lu memberikan kesaksian palsu. Nah ini yang jarang ada muncul dalam perdebatan, ya kan? Ini salah satu desain yang sangat menarik menurut gue. Lu menciptakan satu aturan yang bilang secara moral itu jelek, tapi lu menciptakan aturan yang membuat in most cases lu nggak bisa mempidanakan orang, kecuali lu memang nge-seksnya itu di depan lapangan dilihat sama semua orang. Benar. Iya kan, gitu kan? Karena gini ya, kalau lu di dalam rumah misalnya, ini juga salah satu penting, aturan privacy dalam hukum Islam. Banyak orang nggak menyadari bahwa dalam salah satu hadis Nabi juga, ya masuk dalam Bukhari, bahwa orang kalau lu ngelirik-lirik masuk ke dalam rumah orang, itu boleh lu colok matanya. Dan kalau mata dia buta karena itu, lu nggak kena kisos, lu nggak kena diat, lu nggak ada kewajiban, lu nggak kan ada kisos ya, maksudnya retaliasi ya. Kan kalau dalam hukum Islam kalau bisa lu mencederai orang, lu dicederai balik gitu kan, atau lu harus bayar ganti rugi dalam yang jumlah cukup mahal namanya diat. Tapi kalau misalnya tadi gara-gara lu colok mata tuh orang, karena dia ngelirik-lirik ke dalam rumah lu, ya, maka lu nggak kena hukuman, karena itu adalah hak lu. Privacy itu adalah satu hak yang sangat penting dalam hukum Islam. Tapi jarang dibicarakan di sini. Satu, jarang dibicarakan, dan banyak orang berpikir dia boleh ngerebek orang masuk ke dalam rumah orang. No, you cannot. Hak masuk properti adalah salah satu hal paling penting. Kenapa dulu perbudakan hal dalam hukum Islam? Karena budak adalah properti. Dan karena properti adalah hak yang sacred, ya, Islam sangat kapitalis. Jadi lu nggak boleh main-main masuk ke dalam rumah orang. Bahkan kita berhak ngapain itu udah kayak di Amerika. If you enter my property, I can shoot you. That's literally apa yang ada dalam hukum Islam. Jadi ketika sekarang Indonesia bikin aturannya mengada-ngada, kayak berzina sekarang masih dipidana. Sama nggak aturan dengan hukum Islam? Kan mengambil dari nilai hukum Islam gitu kan, katanya kan. Jangan-jangan bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan bertentangan, karena harusnya tadi saksinya harus 4. Harus ngelihat langsung. Yes. Kalau cuma ngelihat dari, ngelihat dari ini, lu bahkan bisa dipidana balik. Siapa yang berani dulu? Orang nggak berani bahkan. Karena kalau dia salah, dia nggak berhasil menemukan orang yang mau bersaksi, ada adik malah dia yang kena kena pidana cambuk. Dan habis itu nggak konsekuensinya, kesaksian nggak akan pernah bisa diterima lagi. Jadi lu menghapuskan hak lu untuk bisa bersaksi. Jadi itu sesuatu hal yang sangat sangat fundamental, suatu hal yang benar-benar nggak pingin disalah. Dan kan orang harus melihat dong. Jadi struktur hukum ini intinya bilang ya zina itu nggak baik menurut hukum moralitas Islam. Dan itu nggak perlu diperdebatkan. Moralitas Islam bilang bahwa itu zina itu tidak baik. Itu kan hak komunitas lah. Yes. Dan nggak masalah. Tapi untuk bilang zina misalnya haram atau zina tidak baik, tidak sama dengan gue jadi harus mempidanakan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Nah itu yang orang seringkali nggak bisa membedakan ketika mereka bikin aturan agama terus bawa nilai Pancasila dan lain sebagainya. No, nggak ada hubungannya. Lu boleh bilang sesuatu itu baik atau buruk, berbeda dengan apa yang harus lu lakukan. Karena itu baik atau buruk. Benar. Iya kan? Itu basic dari hukum dan public policy loh. Jadi lu nggak secara moral sesuatu hal itu buruk tidak sama dengan berarti gue harus melarang atau gue harus ini. Yang harus lakukan adalah gimana caranya supaya itu bisa dikurangin atau supaya nggak kejadian dengan cara yang paling efisien. Benar. Itu kan sebenarnya inti dari permasalahan. Jadi kalau gue bilang nih ya tadi orang kalau bicara hukum Islam itu dia cuma ngambil yang
bagian-bagian tertentu karena tadi dia pengen jual ke orang-orang yang literasinya rendah. Yang orang-orang yang berpikir kayak, oh bagus ya, oh dia mau menerapkan hukum yang berbasis dengan moral. Tapi dia nggak ngelihat bagaimana hukum itu didesain dari awal, distruktur dengan sedemikian caranya untuk menunjukkan bahwa it's okay to say that something is wrong, not necessarily mean that I have to prohibit it or even penalize it. Tadi kasus bagaimana hukum zina diatur dalam hukum Islam, kasus bagaimana riba bisa ada dan sebagainya. Karena kan kalau kita bicara tadi misalnya riba, harusnya semua bank konvensional ditutup, bahkan riba itu lebih berbahaya daripada lokalisasi prostitusi hitungannya. Kalau kita melihat dari sudut pandang itu hitungan dosanya gitu kan. Karena tadi riba ngambil uang dan lain sebagainya. Tapi ya nggak pernah ada. Lu nggak pernah dulu FPI waktu masih ada demo di depan bank kan. Yes. It will never happen bahkan. Jadi It doesn't sell ya. It doesn't sell. Jadi ya, apa ya namanya ya? Itulah kenapa gue melihat banyak orang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap isu-isu seperti ini sehingga jadinya mereka bisa gampang dibawa dan lain sebagainya. Dan menurut gue pengetahuan seperti ini memang apa ya? Ya salah satu dulu alasan kenapa gue belajar hukum dan sebagainya lah karena gue nggak pingin gue dikerjain sama orang. Gue nggak mau ada orang yang bilang oh pendapatnya seperti ini, jadi lo harus ngikut. Karena prinsip gue tadi kan, lah gue ahli hukum gitu kan, ya gue harus tahu lah apa hukumnya kan. Masa karena lu ngomong begini gue percaya aja atau lu berpendapat seperti gue terima aja? No, it doesn't work like that kan. Jadi gue kenapa gue jadi menekuni dan belajar hal seperti itu karena gue tahu jadi gue belajar dan lain sebagainya dengan semua ini jadi gue ngerti gitu. Oh ini loh cara penerapannya. Sehingga ketika ada orang datang bahwa ini ya gue nggak akan ya. Karena again kita juga harus berpikir ya. Of course ada orang berpikir bahwa zina nggak dipidana itu karena satu hak kebebasan individu bisa sebagai contoh gitu. Tapi tentu nggak akan nyambung pada saat lu ngomong itu ke orang yang percaya bahwa zina harusnya ada satu hal secara moral buruk. Karena seperti gue bilang tidak ada nilai moral universal. Ada orang yang akan percaya bahwa hubungan seksual secara konsensual adalah baik-baik aja. Dan akan ada selalu orang percaya bahwa hubungan seksual secara konsensual di luar pernikahan adalah hal yang buruk. Makanya tadi gue bilang gue mencoba menjembatani dengan penelitian gue. Lu bisa setuju bahwa ini adalah sesuatu yang nggak baik secara moral, tapi lu nggak harus kemudian jadi bikin aturan pidana. Karena tadi bisa banyak disalahgunakan, bisa konsekuensinya banyak. Bisa melanggar hak privasi tadi seperti gue sampaikan kan. Karena kan harusnya lu nggak boleh dong masuk ke rumah orang dan sebagainya. Lu nggak punya hak loh. Dan ini satu kenyataan juga, apalagi buat para peneliti ilmu sosial atau para penggerak masyarakat ya. Hukum-hukuman seperti ini, in most cases selalu yang selalu jadi korban adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya duit, orang-orang yang lemah yang selalu jadi korban. Orang-orang kaya nggak perlu khawatir karena mereka punya rumah bagus, ada satpamnya. Kalau mereka pergi ke hotel, kalau mereka mau ngapa-ngapain, mereka pergi hotel mewah yang nggak mungkin ada orang bisa menggerebek karena nggak akan boleh masuk. Benar. Iya kan? Yang akan kena itu ada hotel-hotel yang murahnya, yang kena adalah orang-orang yang mungkin nggak punya rumah yang harus tinggal di gubuk dan lain sebagainya. Dan ini orang-orang yang akan jadi korban yang mungkin bahkan nggak menyadari bahwa dia akan jadi korban. Benar. Gitu. Itu yang makanya gua kasihan. Karena gini, KUHP sekarang disahkan, buat gua nggak ada artinya, nggak ada efeknya buat gua. Gua cukup yakin tuh bisa bilang kayak begitu karena gue nggak akan pernah menghadapi kasus seperti itu, ada orang bisa tiba-tiba dan lain sebagainya, ya kan? Dan di komplek-komplek mewah nggak akan mungkin terjadi. Nggak ada. Dibuat orang-orang kaya, orang-orang yang punya, mereka nggak peduli. Dan ini akan semakin menjustifikasi inequality, gitu. Hukum-hukum ini tidak. Jadi ini paling ironis ya, paradoksnya adalah hukum ini dibuat katanya untuk karena ada desakan dari akar rumput, tapi akar rumput akan jadi korban dan mereka bahkan nggak menyadari bahwa mereka akan dikerjain sama orang-orang ini, kan kasihan gitu loh. Jadi apa ya? Ya gua sih melihat ya ini nggak ada satu aturan-aturan nggak ada gunanya. Kedua ini adalah secara politik ya aturan-aturan dibuat secara strategis untuk meng-appease ya memberikan sesajen lah kepada beberapa orang yang mungkin nanti akan bagus buat elektoral dia. Tapi sebenarnya nggak ada manfaatnya dan nggak bagus itu. Kalau memang mau benar-benar serius ya pakai dong aturannya di hukum Islam, jelas tuh saksi empat dan lain sebagainya. Dan pasti kalau kayak gitu kejadiannya akan sulit tuh. Dan harus konsisten juga ya, riba harus dikejar. Iya dan lain sebagainya, tapi itu nggak akan kejadian gitu. Karena lu hanya milih-milih aja, kan kalau di hukum Islam kan selalu yang di Indonesia ya, pilih kan yang kayak kelihatannya ya ini aja, potong tangan gitu kan yang mereka mau ini. Tapi mereka nggak pernah berpikir apakah ada efeknya, apakah ada dampaknya, apakah beneran akan efektif mengurangi, itu nggak pernah ada diskusi seperti itu, jarang sekali terdengar kan. Dan itu yang patut disayangkan sebenarnya dari diskursus hukum di Indonesia gitu, yang nggak tahu lah ya, moga-moga ya diskusi kita tadi juga bisa ada ini juga ya, maksudnya ada masukan dan manfaatnya. Cuman itu salah satu hal yang menjadi concern gua sih sebagai ahli hukum ya, ngelihat tiap kali ada debat tentang hukum, tapi satu orang-orang yang nggak paham substantif, dan kedua tadi gua nggak merasa mereka genuine memperjuangkan hal-hal ini untuk kepentingan rakyat, tapi memang lebih kayak
ya political capital political aja. capital aja dan that's really bad gitu. Yang mana sebenarnya menunjukkan kenapa kita juga harus fight. Karena seingat gue kan cuma Nasdem, siapa Taufik Basari itu kan ya. Nah itu favorit gue tuh dia tuh. Maksudnya anggota DPR yang ahli hukum dan ngerti gitu loh tentang HAM dan lain sebagainya. Yep. Satu pertanyaan tambahan gue, Bang. Yeah. Ini out of nowhere ya. Mungkin gue gara-gara kepikiran, kayaknya lu pernah nunjukin di video lu sama anak umroh, siapa namanya lupa? Leana ya. Lu ngebahas tentang Ibnu Rus, buku favorit lu. Ibnu Rushd ya? Ibnu Rus. Iya. Yang salah satunya itu Tahawud al-Tahawud ya. Apa? Salah satu bukunya itu dia ngebahas tentang philosophy of science and Tahafud al-Tahafud Falasifa ya. Dia mengkritik Abu Hamid Al-Ghazali yang bilang bahwa filsafat itu basically jelek lah. Yes. Karena kan dia kan Aristotelian banget ya, Benar. Ibnu Rushd itu. Nah, kenapa? Dan gimana lu ngelihat, sebenarnya gue udah cukup lama sih ngeliat ini, cuman belum, dan jarang banget ada ahli hukum Islam yang ngebahas tentang paradigma yang digunakan oleh Ibnu Rus untuk nge-approach filsafat misalnya. Dan juga gimana orang-orang barat bahkan menganggap, kita bisa lihat di Humanis International, dia dianggap salah satu bapak sekularisme dunia gitu. Lu ngelihatnya gimana? Apakah lu setuju dengan itu semua atau lu ada approach yang lain mungkin? Kalau gua itu pendekatannya sebenarnya ya sangat berbasis pada rationality mode ya. Dalam artinya gini. Jadi kan memang kadang orang itu ketika dia membaca agama gitu ya, baca Quran dan lain sebagainya, dia berpikir kayak udahlah, gua nggak perlu mikir. Dia berpikir dia nggak perlu mikir. karena udah kita percaya aja. Tapi sebenarnya justru makanya gua bikin disertasi gua ini sebenarnya adalah menunjukkan gimana kalau seandainya kita mengambil teks-teks yang ada dalam Quran itu secara rigorous, secara analitikal ya, dan kita treat ini sebagai konsisten. Karena kan Al-Quran sudah bilang bahwa tidak ada pertentangan di dalamnya. Atau seandainya Tuhan itu lebih dari satu, maka dunia ini sudah musnah lah basically. Karena tadi benar, kalau ada satu penguasa absolut, ada dua penguasa absolut, nggak bisa. Yes. Karena pasti akan bertentangan. There can only be one. Dan dalam konsep itu tidak ada konsistensi, tidak ada pertentangan, maka setiap aturan itu harus dibaca supaya gimana jangan sampai ada pertentangan. Nah, ada beberapa memang ketentuan dalam tafsir itu dan ini bicara dalam ilmu hukum makanya kan. Makanya kan gue bahas kayak perbudakan, gue bahas tentang riba, gue bahas tentang perzinahan dan lain sebagainya. Karena gue melihat ini ada suatu suatu isu yang orang nggak melihat ini secara ini karena dia mengkompartmentalisasikan pemikiran ini kayak dia tutup mata untuk satu, dibuka mata untuk lain itu. Dia nggak melihat ini sebagai satu visi atau satu keseluruhan. Ya kan, hukum Islam bilang sempurna. Ya kan, telah kusempurnakan telah kusempurnakan agamamu pada hari ini. Nah, itu salah satu ayat terkenal banget di Quran yang bilang beberapa ahli tafsir menafsirkan ini artinya Islam itu udah sempurna, hukumnya juga udah sempurna, nggak perlu ada perubahan. Itulah beberapa orang membaca seperti itu. Cuman gue bilang kalau kita beneran literally mau baca seperti itu, maka sebenarnya nggak pernah ada tuh dasarnya untuk kita misalnya mengharamkan perbudakan, karena perbudakan berdasarkan Quran nggak pernah diharamkan. Ada orang yang apologetic bilang enggak itu udah diharamkan, but it's not. Bahkan bukan cuma halal, tapi toyib. Sebagai contoh ya. Jadi gimana caranya bisa ada lompatan yang besar banget tuh bilang bahwa, dan banyak juga ayat Quran, janganlah kau halalkan yang haram dan haramkan yang halal. Itu juga nggak boleh, karena itu adalah itu hak dari Allah katanya kan begitu kan. Nah, ketika kita membaca seperti itu, maka gue lihat sering banyak kali orang tidak mau berpikir tidak secara analitis. Jadi dia tutup mata aja. Dia kayak bilang, oh enggak, perbudakan itu haram. Padahal sebenarnya enggak. Kalau kita baca sejarahnya kan. Atau nanti kita lihat, oh riba kan jahat banget nih, tapi kok nggak ada pidananya sama sekali. Terus sekarang misalnya kayak pencurian dihukum potong tangan. Tapi ternyata nggak ada hukuman untuk korupsi atau hukuman untuk suap. Cuman ada kutukan. But it doesn't make any sense. Kenapa kalau suap dikutuk? Tapi kalau lu mencuri, potong tangan. Kenapa nggak dikutuk aja? Dan menurut gue ini hukum yang pro orang kaya. Benar. Karena cuma orang kaya yang bisa menyuap. Orang miskin mencuri. Iya kan? Orang miskin kan mencuri kan? Dan cuma orang berkuasa yang bisa. Nah, orang berkuasa yang bisa korupsi. Jadi ketika tidak ada aturan tentang korupsi dan lain sebagainya, bahkan gue sempat baca juga ada beberapa kitab fikih waktu gue baca dibahas juga hukuman mengambil harta orang, menyita harta orang itu ilegal karena dianggap tidak sesuai dengan hak. Dan menurut gue lagi-lagi again ini pro kapitalisme banget, bahkan lebih tepatnya sih pro oligarki karena justru masa orang yang mencuri lebih banyak, mengambil kekayaan lebih banyak, kemudian juga mengambil uang rakyat tidak bisa diambil hartanya, bahkan itu dianggap haram. Sementara orang yang mencuri yang nilainya seberapa, mencuri di pasar dan lain sebagainya, hukumnya dipotong tangan. Ini tidak pro ini, dan bahkan justru orang mempertanyakan apakah memang
fairness atau keadilan itu adalah nilai yang penting, atau sebenarnya memang dari awal bukan nilai fairness tapi welfare, kesejahteraan. Dia melihat ya bagaimana caranya agama ini bisa survive gitu kan dan lain sebagainya. Nah, makanya tadi gue bilang pola pikir seperti ini hanya akan muncul ketika lu mau mempertanyakan isu secara analitik, ya kan? Jadi butuh pendekatan yang filosofis. Karena tadi lu lihat, oh agama ini sempurna, tidak boleh ada pertentangan, maka sempurna ini should mean something, ya kan? Dia nggak mungkin artinya udah nggak ada perubahan sama sekali, karena prakteknya ada banyak banget perubahan dari sejak 1.500 tahun yang lalu sampai sekarang tuh ada banyak banget perubahan. Orang nggak mau meng-acknowledge itu, tetap insist ini udah sempurna. Tapi kenyataannya berubah. Ya, contoh hukum Islam di Indonesia itu kan, yang gue suka juga kasih contoh. Lu poligami harus izin istri, lu menceraikan istri harus ke pengadilan, ya kan? Kan sebenarnya kalau kita bicara hukum aslinya kagak ada. Kalau gue mau kawin, gue nggak butuh izin istri gue, ya kan? Siapa bilang gue butuh izin? Nggak ada. Tapi siapa yang mau? Ibu-ibu mana yang bakal menerima hal itu di Indonesia kan? Kalau gue bilang enggak, kalau saya mau kawin lagi saya nggak butuh izin ibu-ibu. Ya kan? Pasti langsung di ban lo jadi dai. Percaya kata gue. Tapi itu ya bener. Itu yang sebenarnya sebelum ada perubahan dan lain sebagainya. Indonesia itu bikin aturan sendiri. Kalau lu tanya suasana hukum Islam enggak. Tapi it is what it is di Indonesia kan. Sama tadi cerai, gue boleh menalak istri gue nggak butuh pergi ke pengadilan, gue langsung talak aja. Kenapa gue mesti pergi ke pengadilan? Tapi again, ya sekarang ada mulai menerima, talak boleh langsung, ngomong udah cerai. Tapi ya itu karena dia nggak tahu hukumnya. Tapi kalau dia tahu hukumnya, kamu nggak boleh main ceraiin saya. Kita mesti pergi ke pengadilan. Kita diputuskan di depan hakim pengadilan agama. Nah, itu sudah perubahan lagi kan. Tapi kan tadi, karena lu banyak kajian yang menurut gue kayak membodoh-bodohi filosof, menyatakan filosof sesat dan lain sebagainya, tapi dia sedang membodohi dirinya sendiri. Dia bilang, ini kita nggak boleh pakai akal. Gimana caranya lu nggak boleh pakai akal gitu? Gimana caranya lu baca ini? Kalau lu belajar di teori penafsiran hukum, satu bukunya aja lah, nggak usah buku-buku gue sebanyak ini semua. Satu buku ini aja, lu akan memahami. Nggak ada bisa namanya lu menafsirkan literal. Nggak bisa caranya lu membaca satu aturan, membaca satu ayat, membaca satu pasal, dengan modal nggak pakai otak. Bahkan gimana caranya otak lu memproses? Sekarang aja otak itu lagi memproses kan? Membacanya butuh otak memproses kan? Fundamentals of Court Interpretation, Theory, Policy, and Practice. Otak lu juga mesti memproses ini kan? So, you need akal dan otak dan lain sebagainya. Jadi, menurut gua ya, udah come on lah. Kajian-kajian seperti itu tuh menurut gua nggak membantu, sangat berbahaya bahkan, karena bikin orang bodoh. Dan bodohan itu adalah gini, bodohan itu jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan. Karena kalau kalau lu bodoh nggak bisa nolongin lu lagi. Yes. Itu bahaya banget. Kemiskinan lu masih bisa dikasih duit. Tapi kalau lu bodoh, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena ya udah lu bodoh aja gitu. Dan kemudian dikasih kajian juga yang menjustifikasi kenapa lu bodoh. That's really dangerous itu. Gua nggak sepakat banget sih yang bikin orang jadi ya nggak mau mikir dan berpikir bahwa dia nggak butuh berpikir dan cukup aja dengan membaca secara literal, dia kemudian akan menemukan sesuatu atau akan mendapatkan makna dan lain sebagainya. Completely wrong. Dan itu bukan jenis pendidikan yang gua harapkan akan tumbuh atau berkembang di Indonesia ya. Kita harus men-challenge tadi itu. Kita harus ngasih lebih banyak kelas-kelas dan lain sebagainya yang menunjukkan kenapa berpikir itu penting, dan apalagi dalam Islam ya. Maksudnya berpikir itu penting banget dalam Islam menurut gua. Tapi bukannya itu emang approach-nya mereka ya, Bang? Kalau ya mereka lebih senang orang blow on. Misalnya mereka kan yang sering argue kalau Islam itu submission. No, it's not. No, it's not. Gimana itu? Nggak, bahkan bagi contoh gini aja lah. Kalau dulu kan banyak kasus kalau di Kristen ya misalnya kan, sebagai contoh, Adam dan Eve itu kan dia jatuh karena dia memakan buah pengetahuan. Kalau dalam Islam nggak pernah bicara buah pengetahuan. Justru yang pertama dikasih tahu adalah Adam itu diajari oleh Allah berbagai macam nama dan pengetahuan. Intinya menunjukkan, waktu itu kan malaikat pengen tahu kan apa sih gunanya manusia ini gitu kan. Terus ternyata ternyata manusia ini sangat berpengetahuan. Karena justru dikasih tahu atau diajarkan dalam Quran, diajarkan sama Allah itu adalah pengetahuan. Menunjukkan bahwa manusia itu punya pengetahuan. Sementara kalau di versinya Kristen, ya kan, di Alkitab, Adam dan Eve itu jatuh karena dia memakan buah terkait dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah sin. Sehingga maka dulu ada perdebatan kan, sampai akhirnya kenapa jadi sekuler, karena kan mereka merasa nih kayaknya nggak masuk akal deh. Masa pengetahuan adalah suatu dosa? Dalam Islam bahkan nggak pernah ada. Dan kita lucunya malah balik ke versi Kristen yang lama. Yang berpikir pengetahuan itu salah. Itu kan makanya bilang kok malah kita jadi blow on gitu. Kenapa malah jadi kita yang udah tercerahkan duluan, kita yang paling pertama tercerahkan, malah jadi berbalik berpikir bahwa pengetahuan itu salah, pengetahuan itu dosa, mengetahui itu nggak benar, bahwa kita nggak butuh akal dan lain sebagainya. Sementara dari kisah Qur'annya aja kita udah jelas banget. Adam tuh punya pengetahuan, dia memakan buah hawa nafsu. Sementara kalau di Kristen dia nggak dikasih tahu apa-apa, dia dapat pengetahuan malah dia dihukum, kamu harusnya nggak tahu. Nah aneh. Makanya ini sesuatu yang yang namanya ya, again nggak banyak orang kan. Ya karena tadi itu ada orang ngebaca dan lain sebagainya, tapi dia
dia nggak ngebaca, dia mungkin hafal tapi dia nggak paham apa isinya gitu loh. Iya. Kalau sekarang tuh gini ya, menghafal tuh udah nggak penting menurut gue. Iya. Karena komputer akan selalu lebih canggih untuk menyimpan memori-memori lu. Benar. Yang lu butuh itu adalah kemampuan analitis. Even handphone kita lebih canggih daripada Exactly. komputer yang dipakai buat NASA terbang. Exactly. Dengan ini semua harusnya yang kita perbarui adalah kemampuan analitis. Makanya gue bilang kan lawyer, kalau cuma bisa baca doang nggak butuh. Gue nggak butuh lawyer. Orang siapapun, anak SD juga bisa baca tuh peraturan perundang-undangan. Orang SD juga bisa baca. Penafsiran dan konstruksi hukum dia bisa baca. Tapi dia nggak ngerti artinya apa gitu kan anak SD. Karena kan nggak ada kemampuan analitis sama. Jadi kita berharap orang itu memanfaatkan justru kemampuan analitisnya dan tahu mesti mencari di mana. Kan kayak buku ini semua banyak. Kenapa gue punya buku banyak? Apa gue baca semua? Belum. Tapi gue tahu gue mesti nyari apa di sini. Gue tahu, gue butuh referensi di sini. Gue butuh referensi di sini. Udah ditata rapi dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya yang penting. Kemampuan mencari informasi dari tempatnya tepat plus kemampuan analitik untuk mengolah informasi itu menjadi sesuatu yang penting. Ya kan? Oke. Gitu. Oke. Kayaknya itu aja. Thank you. Ya. Thanks a lot, Bang. And Sure. as always, thanks for watching.